Halo semua, balik lagi bareng aku, Firly. Nah, pada kesempatan video kali ini aku mau ngebahas sesuatu yang menarik lagi nih teman-teman, yaitu tentang abnormalitas kondisi berjalan. Apa itu? Simak terus ya. Nah teman-teman, sebenarnya abnormalitas kondisi kita berjalan itu banyak banget jenisnya, tetapi yang paling sering aku temuin adalah steppage gait, yaitu keluhan ketidakmampuan dari si pergelangan kaki atau ankle untuk mengangkat. Aku contohin biar lebih mudah, pakai tulang-tulangan ini. Oke, nih ini anggap aja kaki kamu ya. Jadi kan kalau orang normal itu dianya bisa untuk mengangkat kayak gini. Tuh. Ya kan? Tetapi pada kondisi yang kata aku tadi steppage gait, itu dianya nggak mampu untuk mengangkat kaki dari si pergelangannya. Nah, nggak bisa dia. Jadi dianya jatuh aja kayak gini, lemes. Ya, kondisi ini bakal berdampak pada pola jalannya. Kamu penasaran kayak gimana pola jalannya? Lihat video yang ini nih. Hup. Coba kamu perhatiin teman-teman nih pola jalannya. Hup. Hup. Nah, si ankle itu dianya nggak mampu untuk mengangkat tuh teman-teman. Jadi waktu dianya mau berjalan, dianya bakal kayak ujung kaki atau tengah kaki duluan yang menyentuh lantai. Tuh. Oke, bisa dilihat. Nah, dianya nggak mampu. Terus gimana sih kalau orang normal? Kalau orang normal yang pertama kali menyentuh lantai atau tanah itu adalahnya tumit dulu teman-teman. Tuh, tumit dulu. Sep, karena dianya bisa untuk mengangkat si ankle-nya. Kalau orang dengan steppage gait ini, dianya langsung ngeplek aja teman-teman. Karena dianya nggak bisa ngangkat. Kamu sudah lihat teman-teman video sebelumnya tentang pola jalan? Itu kenapa sih terjadi? Sebenarnya itu terjadi secara garis besar ya, atau secara umumnya dibagi menjadi dua. Pertama, adanya cedera pada bagian persyarafan. Dalam hal ini adalah saraf peroneus namanya, yang mengendalikan si kaki atau si pergelangan itu untuk mengangkat tadi. Nah, karena dianya mengalami cedera atau luka lah bisa dibilang kayak gitu, dianya jadi nggak mampu. Nah, kondisi yang kedua itu biasanya aku temuin pada kondisi stroke. Ya, bener banget. Kalau yang pertama tadi itu masuknya ke gangguan saraf tepi. Kalau yang ini dianya masuknya ke gangguan saraf pusat. Karena si pengendali atau si otaknya itu yang untuk mengendalikan dari si pergelangan kakinya untuk mengangkat, itu dianya mengalami bisa dibilang kerusakan. Nah, kira-kira kayak gitu teman-teman dari si penyebabnya. Terus diapain sih? Nah, ini pertanyaan yang bagus banget. Pasti kamu juga sering nanya ini. Sebenarnya pemulihannya itu tentu saja dengan latihan atau exercise. Tapi tidak hanya dengan exercise. Aku biasanya menggunakan yang namanya correction ankle. Nah, kayak gini nih bentuknya. Hup. Tar. Nih. Kelihatan nggak teman-teman? Tuh, bentuknya kayak gini. Jadi si ankle akan tidak ngoglek-ngoglek lagi kayak gini. Tuh. Tetapi nanti akan ditopang pakai si correction ini. Nah, jadi dianya kayak gini nih. Jadi si pergelangan kamu enggak ngoglek lagi. Oke, enggak turun ke bawah kayak gitu. Nah, hup. 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 Kira-kira kayak gitu teman-teman. Semoga kamu mengerti ya apa yang aku sampaikan. Dadah.